Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam mata kuliah keamanan komputer, saya mendapat tugas tentang carding, yaitu salah satu bentuk kejahatan komputer. Sebelum saya mengupas tentang carding, perkenalkan, nama saya Melisa Triandini, kelas 34C. Baik, mungkin banyak yang penasaran apa itu carding. Di sini sedikit saya akan menjelaskan. Carding itu adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit orang lain, sehingga dapat merugikan orang tersebut baik material maupun non-material. Di sini juga ada carder. Carder itu adalah pelakunya atau sebutan untuk orangnya. Dijelaskan di sini, carder adalah sebutan yang digunakan untuk menamakan para pelaku kejahatan carding. Menurut IFFC, Internet Fraud Compliance Center, salah satu unit dari FBI, carding adalah penggunaan yang tidak sah dari kartu kredit atau kartu debit fraudulently untuk memperoleh uang atau properti di mana kartu kredit atau nomor kartu debit dapat dicuri dari situs web yang tidak aman. Nah, di sini kita akan menjelaskan sedikit saja tentang sejarah carding. Pada tahun 1980 sampai tahun 99, sejak tahun 80-an pada masa BBCS masih menggunakan dial-up, istilah carding telah digunakan untuk menggambarkan praktik-praktik seputar penipuan kartu kredit. Metode seperti tracing, merampok kotak surat, dan bekerja dengan orang dalam di toko-toko dikutip sebagai cara yang efektif untuk memperoleh detail kartu informasi kredit. Teknik social engineering menjadi teknik andalan untuk memperoleh informasi kartu kredit ini. Selama tahun 80-an, sebagian besar penangkapan hacker diakibatkan oleh aktivitas yang berhubungan dengan carding karena kematangan relatif dari undang-undang keuangan dibandingkan dengan peraturan komputer yang muncul. Pada tahun 2000 sampai 2006, sejak awal 2000-an, situs-situs seperti The Counterfeit Library yang juga berfungsi sebagai mesin pencetak diploma tumbuh menjadi terkenal dengan banyaknya anggota yang bergabung dengan situs-situs sampai tahun 2004. Pada tahun 2001, hacker lebih tepatnya carder berbahasa Rusia mendirikan Carder.net di Odyssey, yang kemudian jadi salah satu forum paling terkenal mengenai carding. Dari tahun 2007 sampai sekarang, sejak tahun 2007 hingga sekarang, operasi yang dijalankan oleh HIS dan USSS telah menargetkan organisasi carder yang sebagian besar berbahasa Rusia. Yang diyakini beroperasi di Las Vegas. Pada 2011, dugaan pemilik situs Roman Seleznev ditangkap Maladewa oleh penegak hukum AS pada tahun 2012. Pencuri identitas David Ray Chemes ditangkap dan didakwa dalam penggunaan undang-undang RICO yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, di sini kita juga menjelaskan sedikit tentang pelaku. Pelaku carding tidak seorang diri. Pelaku ini melibatkan beberapa pihak, diantaranya adalah sebagai berikut. Di sini sudah dijelaskan tadi terkait carder. Carder itu apa? Pelaku dari carding. Carder menggunakan email, banner atau pop-up window untuk menipu netter ke suatu situs web palsu, di mana netter diminta untuk memberikan informasi pribadinya. Jadi, bagi netter hati-hati untuk membagi informasi, apalagi itu terkait informasi pribadi. Nah, netter itu apa? Netter adalah pengguna internet atau yang gemar internet yang selalu mencari informasi atau pengetahuan dari dunia maya. Dalam hal ini adalah penerima email yang dikirimkan oleh para carder tadi. Di sini juga ada yang namanya cracker. Cracker itu bukan roti ya. Di sini cracker disebut untuk orang yang mencari kelemahan sistem dan memasukinya untuk kepentingan pribadi dan mencari keuntungan dari sistem yang dimasuki seperti pencurian data, penghapusan, penipuan, dan banyak lainnya. Yang terakhir juga ada bank. Nah, kalau bank ini badan hukum yang menghimpun dana
dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarif hidup rakyat banyak. Jadi secara tidak langsung bank ini tempat yang melahirkan kartu kredit tersebut gitu. Itu intinya. Nah, untuk mendeteksi carding, di sini dijelaskan sedikit tentang gimana sih agar kita bisa mengetahui carding itu gitu. Berikut ini adalah yang terjadi ketika kartu kredit menjadi korban carding. Ada ciri-cirinya. Apa saja ciri kartu kredit yang telah di-carding? 1. Proporsi pembayaran gagal yang terlalu tinggi dan tidak wajar. 2. Tingkat pembatalan keranjang belanja yang sangat tinggi. 3. Rata-rata ukuran keranjang belanja rendah. 4. Penggunaan langkah pembayaran yang tidak proporsional dalam keranjang belanja. Selanjutnya, peningkatan tolak bayar. Dan yang terakhir, beberapa otorisasi pembayaran yang gagal dari penggunaan yang sama. Alamat IP, agen pengguna, sesi, ID perangkat, atau sidik jari. Itu salah satu mendeteksi carding. Metodenya. Nah, di sini ada beberapa sedikit dijelaskan tentang metode carding. Carding tidak selalu melibatkan kartu kredit secara fisik. Terkadang hanya informasi kartu kreditnya saja. Jadi dia tuh hanya menggunakan nomor ID kartu kreditnya saja, tanpa ada wujud fisik dari kartu kredit tersebut. Berikut adalah beberapa cara pintar untuk mendapatkan informasi kartu kredit atau kartu debit. Nah, jadi para trader itu untuk mencari dan mendapatkan informasi dari sebuah kartu kredit, ada cara-caranya. Mari kita simak. Di sini satu disebut dengan skimming. Apa itu? Beberapa pencuri menggunakan perangkat kecil untuk menangkap informasi kartu pembayaran korban dalam apa yang dipandang sebagai transaksi yang sah. Mereka akan secara diam-diam menempatkan skimmer di ATM dan pompa bensin dan kemudian kembali untuk mengumpulkan detail informasinya. 2. Mimicking, yaitu trader berusaha meniru personal dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya untuk meminta informasi tentang kartu. 3. Malware. Malware, kependekan dari maliciousware, adalah sebuah program yang membantu trader mendapatkan akses ke akun atau perangkat seseorang biasanya tanpa pengetahuan pengguna. Setelah malware diinstal, program ini berjalan di latar belakang dan dapat merekam penekanan tombol, memonitor program yang Anda gunakan, dan mengumpulkan informasi pribadi seperti nomor kartu kredit dan kata sandi akun. Selanjutnya, phishing. Apa itu? Phishing terjadi ketika seseorang scammer mencoba menipu Anda untuk membagikan informasi pribadi seperti nomor jaminan sosial atau kata sandi akun kartu kredit. Pencuri dapat menggunakan hampir semua media dalam serangan phishing. Email, panggilan telepon, pesan teks, pesan masuk media sosial, dan surat pos. Penipu biasanya berpura-pura mewakili sumber terpercaya, seperti bank Anda, dan mengklaim ada yang salah dengan akun Anda. Setelah Anda memberikan informasi pribadi Anda, scammer mungkin dapat menggunakannya untuk keperluan carding. Jadi hati-hati ya dalam men-share informasi, apalagi terkait tentang informasi pribadi kita. Selanjutnya, carding forum. Forum carding adalah situs web ilegal, tempat para penjahat dapat membeli dan menjual nomor kartu kredit curian. Berbahaya ya. Mereka juga berbagi metode untuk mencuri detail keuangan dan mungkin dapat menguji informasi kartu curian di forum ini. Forum carding sering disembunyikan di dark web, yang merupakan bagian dari internet yang tidak dapat dijangkau dengan browser web normal dan tidak diindeks oleh mesin pencari. Baik, pencegahan yang dapat dilakukan terhadap carding. Sebenarnya banyak pencegahan yang bisa kita lakukan terhadap carding. Mungkin di sini saya akan menjelaskan dua saja, pencegahan dengan teknologi dan pencegahan dengan pengamanan web security. Pencegahan dengan teknologi, handphone salah satunya. Handphone dapat dikatakan merupakan keamanan yang privasi bagi penggunanya. SMS bisa dijadikan sebagai autentikasi untuk mencegah para carding menggunakan kartu kredit ilegal. Untuk itu, diperlukan suatu proses yang dapat memberikan pembuktian bahwa dengan cara autentikasi melalui SMS, maka kejahatan carding dapat ditekan sekecil mungkin. Autentikasi SMS dilakukan dengan menggunakan tanda tangan digital dan sertifikat. Jadi, tanda tangan digital itu perlu.
Lalu, pencegahan dengan pengamanan web security. Penggunaan sistem keamanan web sebaiknya menggunakan keamanan SSL. Untuk data yang disimpan ke dalam database, sebaiknya menggunakan enkripsi dengan metode algoritma modern, sehingga kriptoanalisis tidak bisa mendeskripsikannya. Nah, carding itu kan suatu kejahatan tuh. Tapi kejahatannya di dunia maya. Nah, di sini juga ada undang-undangnya. Mungkin saya akan jelaskan sedikit terkait undang-undang bagi pelaku carder. Satu yaitu pasal 31 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan interupsi atau penyadapan atas informasi elektronika atau dokumen elektronik dalam suatu komputer atau sistem elektronik secara tertentu milik orang lain. Pasal 31 ayat 2, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau transmisi elektronik dan dokumen elektronik yang tidak bersifat publik di dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan, penghilangan, atau penghentian informasi elektronik atau dokumen elektronik yang ditransmisikan. Begitu terkait undang-undang carding tadi, karena itu suatu etika yang tidak baik, karena itu suatu kejahatan, lebih baik dihindari. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan sedikit tentang carding dalam mata kuliah keamanan komputer. Mungkin banyak kurangnya, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.